Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen. Dalam hal ini adalah bidang pengajaran. Yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yakni pengetahuan bahan teknik. Pengetahuan bahan teknik atau mata kuliah pengetahuan bahan teknik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi mesin dan peralatan pertanian yang nantinya diambil ataupun diprogramkan pada semester 2, ya, pada semester 2. Dan ini merupakan mata kuliah yang umumnya ada di setiap program studi yang berbau atau berkaitan dengan mekanika. Mata kuliah pengetahuan bahan teknik itu berbobot 2 SKS, ya, dan semua merupakan mata kuliah atau tergolong dalam mata kuliah teori. Meskipun demikian, ada beberapa materi-materi yang dicantumkan ataupun memuat berkaitan dengan pengujian ataupun praktek yang ini tentunya menjadi hal yang penting yang bagi mahasiswa untuk diketahui. Adapun akhir ataupun capaian yang harus diketahui atau yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memilih material yang sesuai dalam hal perancangan ataupun desain alat. Artinya apa? Nanti diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa bisa menerapkan ilmu tentang pengetahuan bahan teknik diaplikasikan pada akhir dari kegiatan perkuliahan ataupun dari akhir kuliah, seperti pelaksanaan atau laporan tugas akhir mahasiswa, yang tentunya ketika mahasiswa membuat laporan tugas akhir berkaitan dengan membuat alat mesin pertanian, tentu pengetahuan bahan teknik itu sangat diperlukan. Di samping itu, di akhir perkuliahan nantinya mahasiswa diberikan penugasan terkait dengan bagaimana dia bisa mengidentifikasi jenis-jenis material apa saja yang ada dalam permesinan, terutama dalam mesin-mesin pertanian, komponen-komponennya. Misalkan komponen gearbox itu terbuat dari material apa, kemudian mur dan bautnya itu terbuat dari material apa. Selain itu juga mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada kaitannya dengan mata kuliah yang lain yang nanti akan diprogramkan, seperti mata kuliah elemen mesin, ya, elemen mesin. Di situ berkaitan dengan komponen-komponen mesin yang pastinya akan berhubungan dengan mata kuliah pengetahuan bahan teknik, baik dari sisi materialnya, jenis materialnya, atau dari sisi perilaku material itu, ya, misalkan tegangan, regangan yang terjadi pada material. Kalau misalkan dia membuat sambungan las, misalkan bagaimana kekuatan lasnya, ya, itu kalau misalkan menggunakan sambungan rivet, bagaimana kekuatannya. Semua itu berkaitan dengan material-material, dan ini juga berkaitan dengan mata kuliah yang lain selain elemen mesin, perancangan alat mesin pertanian, ataupun teknik las dan fabrikasi. Oleh karenanya, ini merupakan mata kuliah yang sangat penting sehingga bisa dijadikan dasar. Oleh karenanya, ini mata kuliah diambil atau diprogramkan di semester 2. Harapannya adalah ketika semester 3, semester 4, sampai semester akhir untuk mempelajari mata kuliah yang lain yang ada kaitannya dengan bahan teknik atau material teknik, itu mereka bisa
mudah dalam mempelajarinya. Adapun penilaian terkait dengan pengajaran ataupun pembelajaran pada mata kuliah pengetahuan bahan teknik itu secara umum didasarkan pada pedoman akademik, yang mana penilaian itu berkaitan dengan kehadiran, kemudian tugas, UTS, dan UAS. Ya, kehadiran itu sendiri porsinya 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS itu 40%. Tentunya ini menjadi dasar dalam penilaian. Kemudian beberapa referensi yang digunakan ya dalam perkuliahan ini ataupun mata kuliah pengetahuan bahan teknik, itu kita biasanya menggunakan referensi umum yang paling sering digunakan itu Material Science and Engineering, itu William D. Callister. Ini yang terbitan lama ataupun yang masih tahun 2007, dan ini masih banyak susunannya, materinya masih kategori umum. Ada beberapa yang sudah direvisi, yang sudah disusun berdasarkan tingkat pemahaman mahasiswa ya. Jadi urutannya sudah lebih bagus, dan ini menjadi referensi dasar dalam perkuliahan pengetahuan bahan teknik. Adapun proses perkuliahan seperti pada umumnya paling sering kita gunakan adalah perkuliahan secara tatap muka, terkecuali di masa pandemi kita perkuliahan melalui Google Classroom, Google Meet ataupun Zoom meeting ya. Jadi untuk perkuliahan menggunakan tatap muka, interaksi ini yang paling sering dikarenakan kemampuan mahasiswa itu ataupun minat atau motivasi mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan itu lebih mudah ketika tatap muka. Ketika ada sesuatu hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, kemudian dosen bisa langsung menjelaskan. Hal ini memudahkan mereka, artinya lebih fleksibel dan lebih mudah mereka berkonsultasi ataupun berkomunikasi dan mengkonfirmasi sesuatu yang mereka tidak pahami. Ada beberapa poin ataupun materi yang umumnya diberikan pada mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Yang pertama adalah pengantar ilmu material ataupun pengantar material teknik, yaitu yang bagaimana mahasiswa diperkenalkan secara umum tentang material teknik, karena secara umum material itu banyak apa yang cakupannya di material teknik. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan struktur atom ataupun interaksinya. Jadi setiap material disusun dari partikel-partikel yang kecil, yang mana ini struktur atom ini menjadi pengaruh nanti pada sifat-sifat dari materialnya. Ya, seperti contoh misalkan logam dengan keramik itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda karena penyusunnya itu berbeda. Ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk bagaimana dia mempelajari lebih lanjut karakteristik ataupun sifat dari material. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sifat mekanik. Ya, sifat mekanik ini disendirikan karena memang ini yang paling sering digunakan, yang paling sering dijadikan dasar dalam pemilihan material untuk proses desain ataupun perancangan alat. Nah, di poin ketiga ini di sifat mekanik seharusnya di sini ada materi yang berkaitan dengan praktek ataupun pengujian material. Ya, berkaitan dengan pengujian material. Karena ketersediaan alat, maka dalam penyampaian materi nantinya itu mahasiswa diberikan semacam video dalam pengujian alat, misalkan pengujian tarik ataupun pengujian kekerasan. Harapannya adalah mahasiswa tidak sekedar oh ini uji tarik hasilnya seperti ini, tapi dia memiliki gambaran ataupun imajinasi minimal alatnya, oh alat uji tarik seperti ini, kemudian uji kekerasan seperti ini, metodenya seperti ini, hasilnya seperti ini, terlihat ada gambaran
bagi mahasiswa meskipun mereka tidak secara langsung melakukan pengujian. Kemudian yang materi yang keempat berkaitan dengan logam besi dan paduannya. Kemudian juga ada logam non besi atau bukan besi, selain besi ada aluminium, magnesium. Karena khusus untuk logam selain besi ini ada fokus kajiannya, karena mungkin sangat banyak logam selain besi, maka difokuskan pada logam-logam yang paling banyak aplikasinya seperti aluminium, magnesium, titanium, termasuk logam-logam tahan api yang biasanya digunakan dalam industri yang memiliki operasi pada temperatur yang sangat tinggi. Kemudian selain logam besi dan bukan besi, material ataupun materi yang penting juga berkaitan dengan polimer, kemudian keramik dan komposit. Ini adalah cakupan materi yang nantinya harus dikuasai oleh mahasiswa, yang pada akhirnya mereka bisa membedakan antara material satu dengan material yang lain, dan yang lebih penting dari itu mereka bisa membuat rancangan alat ataupun desain alat dengan memilih material yang sesuai dengan penggunaannya. Adapun model pembelajaran atau bagaimana proses pembelajaran terjadi bisa dilihat pada video berikut. Seperti yang saya sampaikan, untuk pembahasan materinya berkaitan dengan sifat mekanik material. Jadi sifat mekanik material itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau buat alat atau merancang suatu alat, ada indikator-indikator yang penting yang harus diperhatikan. Paling penting, yang paling sering itu adalah sifat mekanik material. Kalau teman-teman mau buat alat apapun, alat yang berkaitan dengan pertanian, rontok, mesin peras ampas kelapa, kemudian mau sabut kelapa, itu material-material yang material yang digunakan untuk membuat alat itu harus diketahui sifatnya. Yang paling penting juga adalah sifat mekanik material. Ini yang paling umum. Ini yang paling umum. Oke, secara umumnya pengantar sifat material itu ada sifat fisik. Kemudian sifat fisik ini kalau di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan pengantar ilmu material, ada sifat-sifat yang berkaitan dengan material itu ada sifat fisik, ada sifat kimia, sifat mekanik, sifat teknologi, sifat ekonomi. Sifat fisik itu berkaitan dengan kayak densitasnya berapa, kemudian titik lelehnya berapa, itu sifat fisik. Kalau sifat kimia itu lebih ke arah ketahanannya terhadap bahan-bahan kimia. Kalau kayak misal bahan besi itu tahan terhadap bahan kimia atau tidak. Kayak misalkan sifat korosi atau tidak, itu termasuk sifat kimia. Kemudian sifat mekanik ada kekuatan, ada kekerasan, ada ketahanan terhadap beban kebut. Beban kebut itu maksudnya beban tiba-tiba, ada ketahanan terhadap fatik itu kelelahan, maksudnya beban itu kena beban terus-menerus, lama-lama kan dia akan lelah. Pasti jangankan beban kita tadi kalau lari-lari baru 10 putaran sudah capek. Artinya semakin bebannya terus-menerus, walaupun dia sedikit-sedikit itu akan menghasilkan deformasi. Seperti itu. Kemudian sifat teknologi itu berkaitan dengan sifat kayak mesinability, kemampuan dia di mesin, kemampuan dia di potong, kemampuan dia di las, kemampuan dia di fabrikasi, itu termasuk sifat teknologi. Kemudian sifat teknologi berkaitan dengan keekonomisan dari suatu bahan. Ini sifat mekanik ada beberapa. Ada kekuatan berkaitan dengan uji tarik, kemudian sifat kekerasan, ada uji kekerasan. Kekerasan sendiri ada kekerasan
kuatnya sama seberapa besar. Itu namanya kekuatan. Atau kemampuan untuk menahan deformasi. Deformasi itu apa ya? Perubahan ya. Kekuatan ini bisa berkaitan dengan kekuatan tarik, kekuatan meleset, ada kekuatan tekan, atau kekuatan torsi. Nah, ini berkaitan dengan kekuatan-kekuatan ini biasanya di mata kuliah elemen mesin nanti dipelajari. Ya, karena elemen mesin ini kan berkaitan dengan komponen-komponen mesin dan termasuk tegangan-tegangan yang terjadi di situ. Itu nanti bisa digunakan untuk dasar dalam merancang ataupun mendesain sebuah alat atau membuat komponen, baik itu baut, mur, kemudian bisa sambungan pakai ribet, ya, termasuk sambungan tas. Itu ada kekuatan yang ya, kekuatan tas ataupun kekuatan. Kan kalau misalkan bahan disambung pakai sambungan tas, kan pasti diuji kekuatan pakai mesin. Kemudian dari kalau kekuatan tarik itu ada hasilnya, ada dua yang umum. Dari hasil uji kekuatan tarik itu ada bahan yang bersifat daktil dan brittle. Ini bahasa teknik ya, teman-teman tahu. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya kalau daktil itu ulet, kalau gertas atau brittle itu gertas. Daktil itu maksudnya ketika kita tarik itu dia mengalami pertambahan panjang yang besar. Itu daktil atau bulat. Tapi kalau bahkan itu diuji tarik susah sekali kemudian langsung putus tanpa ada perubahan panjang, berarti itu namanya bahan itu gertas. Ini alat uji tarik ya, alat uji tarik yang umumnya digunakan. Jadi di posisi ini adalah spesimennya, kemudian ini adalah nanti dijepit, yang masing-masing spesimen dijepit, kemudian nanti ini nanti berjalan untuk ada ulir kan, dia untuk menarik prosesnya, tapi dia mengalami putus. Ini adalah spesimen uji tarik. Jadi kalau misalkan mau uji tarik, bahannya apa? Harus ada standarnya. Biasanya standar yang digunakan itu ASTM. Nah, standar teknik ini ada ASTM, JIS. Ini biasanya nanti kalau di mata kuliah etika profesi itu ditantumkan. Itu berkaitan dengan standar teknik. Ada STM, ada ASME, ada IC. IC yang berkaitan dengan penanganan material, IC berapa? Itu di etika profesi. Oke, ini mekanisme terjadinya perubahan atau bahan itu mengalami putus ketika diuji tarik. Itu yang satu, ini masih awal ya. Kemudian yang kedua, ini sudah mengalami pertambahan panjang. Kemudian yang ketiga, itu sudah maksimum loadnya. Maksimum loadnya itu adalah beban yang maksimum. Tapi dia belum mengalami perubahan bentuk, sudah mengarah tanda-tanda perubahan bentuk. Jadi ini sebenarnya masih. Kalau yang keempat itu sudah mengalami perubahan bentuk. Berarti sudah mengalami ada di situ necking itu ada pembentukan leher. Itu adalah tanda-tanda yang nantinya posisi lompatannya itu di mana? Itu di situ. Berarti itu sudah melewati maksimum loadnya, beban yang maksimum itu sudah lewat. Kemudian yang terakhir itu sudah patah. Oke. Ini mekanisme tahapan-tahapannya ya. Yang pertama belum ada beban. Kemudian ini pertambahannya masih masih
sini kan. Jadi yang posisi 2 ini masih aman di sini. Ya. Oke. Kemudian yang 3 itu maksimum loadnya, dia sudah bahan itu sudah tidak mampu menerima beban, sudah paling maksimal. Jadi kalau di posisi di sini, misalkan itu sudah terjadi, berarti di material ya, dia sudah terjadi pembentukan leher atau necking. Kalau di sini berarti sudah putus. Nah, hasil uji tarik ini sebenarnya tadi saya sampaikan itu ada yang dikenal dengan daten ya, daten dengan berita. Daten berat ya, berat. Kemudian ini betas. Ini istilah tekniknya ini kalau bahasa Indonesia ya. Cuman kalau kadang di teknik-teknik itu tidak menentukan bulat dengan keras. Ada, jadi ya yang paling berbeda itu datil dengan bulat. Kalau misalkan ada istilah lainnya mungkin ya. Nah, kalau datil misalkan hasil uji tarik dia mengalami pertambahan panjang yang besar. Misalkan ini bahan awal. Ketika diuji tarik misalkan ya, ini sampai putus, bahannya dia mengalami pertambahan panjang. Dari sini ini namanya datel. Artinya bahan itu ketika dikenai beban dia mengalami pertambahan panjang sampai putus. Tapi kalau beda, misalkan ini bahannya dia tidak mengalami pertambahan panjang yang signifikan. Ya mungkin ada terjadi deformasi. Ini namanya getas atau getas. Artinya pada posisi getas tadi itu kalau kita uji tarik itu sampai di sini. Ini. Dia butuh tenaga atau beban yang besar, tapi setelah tenaganya sedikit sampai dia putus. Itu namanya getas atau getas. Tapi kalau datil itu bisa mengalami modelnya seperti ini atau mungkin seperti ini. Ini namanya datil. Bisa ya? Itu perbedaan antara datil dan getas. Yang mungkin saya coba ada video pengujiannya, bisa dilihat. Ini spesimen untuk ditarik. Jadi itu N0-nya. N0-nya itu adalah panjang awal. Kemudian diameter dari spesimen. Kemudian yang di ujung itu ada kulir. Nah, itu nanti dijepit ujung-ujungnya supaya dia jangan sampai ketika tidak ada. Walaupun sebagian ada yang tidak ada kulirnya. Ya pernah di waktu masih kuliah itu ada
komputer yang di sebelahnya itu untuk mengetahui posisi grafiknya. Bebannya sekian, tekanannya sekian. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dikencangkan. This brings the extensometer to its working position and checks that everything is correctly prepared. Saya sebenarnya jelas untuk mengontrol bebannya, kemudian pertama panjangnya. Ready. The test starts and the extensometer's sensor is carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom di layar komputernya juga muncul kalau di during the tensile test, the test is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force of the test piece opposes. Jadi kan sebagai pengetahuan saja, karena di sini kan belum ada alat yang sampai yang bisa mengetahui itu. Bagaimana kemudian kita tidak tahu minimal ada pengetahuan walaupun tidak secara langsung bisa. Ya, itu grafiknya kalau ke atas itu posisi yang vertikal itu adalah force-nya, gayanya, kemudian ini sudah mulai kemudian. In this area, the material being elastic. If the test piece was to be unloaded into this area, it would spring back completely to its original length. In the Dan sambil lihat grafiknya juga sambil lihat bahan. Nanti lama-lama kita akan naik kayak and is accompanied by some. If the test piece was to be intact, it would not spring back to the original length, and instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force itu pertambahan panjangnya dalam satuan ini ya, milimeter. This phenomenon is called the Wheeler's effect. Kalau milimeter, After a yang certain sentimeter step, mana? Wheeler's effect, the force increases. The material that Satu was sentimeter berapa milimeter? against the unit of Satu elongation, sentimeter it berapa straight milimeter? out. Up to the point of maximum force, the test piece is strained forward on its length. Ini ya sudah mulai This means that the test ada piece is perubahan. not Jadi bukannya dia cylindrical shape. tetap dia sudah mengalami pertambahan panjangnya. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form. Elongation itu maksudnya pertambahan panjang. Tidak sampai elongation itu. Nah, itu sudah mulai ada neckingnya. Ya, di samping sudah terbentuk. Nanti ke A. Itu yang grafik. Grafik yang di ujung ini yang mulai ini berarti itu sudah posisi bebannya itu sudah turun, sudah minim